Oke. Aku ulangin dulu ya. Jadi populasi itu adalah keseluruhan subjek yang akan diambil datanya. Kemudian sampel itu adalah sebagian dari populasi itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada 100 orang, berarti yang kita ambil itu cuma 10 orang. Nah, kemudian yang ketiga itu apa itu sampling. Sampling itu adalah teknik untuk mengambil sampel itu sendiri. Nah, di materi di pertemuan satu kan kita udah dikasih tahu ya sama dosen kita, kalau tekniknya itu ada beberapa. Bisa ada dari simple random, kemudian convenience sampling, lalu ada stratified sampling, cluster sampling, dan sebagainya. Nah, itu adalah teknik dari mengambil sampel sendiri. Kemudian, apa itu data? Data itu adalah sekumpulan hasil yang kita ambil dari populasi itu sendiri. Jadi, misalnya, kita ingin mengambil hasil dari populasi itu. Nah, hasil itu adalah data yang akan kita analisis, yang kita buat grafiknya, terus buat tabelnya. Nah, itu adalah data. Kemudian nomor 5 itu 2 tipe data. Nah, data ini dibagi 2. Pertama ada kualitatif dan kuantitatif. Kemudian dari sisi pengambilan datanya itu dibagi 2 lagi. Yang pertama itu data primer dan data sekunder. Kalau data primer itu kita ambil langsung. Kalau sekunder itu kita ngambil data yang sudah ada. Kemudian nomor 6 itu 4 level data of measurement. Empat level data measurement ini ada urutannya. Jadi yang pertama itu ada paling bawah, itu ada nominal. Itu isinya itu cuma kategorial. Kemudian level di atasnya itu ada ordinal. Nah, itu masih dalam bentuk kategorial tapi udah berurut. Kemudian di atasnya lagi itu ada interval. Kalau interval itu ada no true zero. Maksudnya itu 0 di interval itu bukan berarti paling kecil. Itu maksudnya no true zero. Kemudian terakhir itu adalah rasio. Rasio itu ada true zero-nya, yang berarti 0 di dalam rasio itu adalah angka paling kecil atau tidak ada. Jadi urutannya itu ada dari nominal, kemudian naik ke ordinal, kemudian naik ke interval, lalu yang terakhir itu naik ke level rasio. Nah, itu review untuk materi pertemuan 1. Semoga teman-teman bisa mengingat atau mengingat kembali. Hari ini itu agendanya itu tabel frekuensi, histogram, dan scatter plot. Nah, di pertemuan kedua ini, itu kita belajar mengenai bagaimana caranya kita meringkas sebuah data atau summarizing. Nah, di sini kan dikasih tahu, di sini kan digambarkan ya, datanya itu ada banyak. Ini hanya sebagian dari keseluruhan datanya. Nah, nanti di dunia kerja pun nanti kita pasti dihadapkan pada data yang banyak, sampai 1.000 atau 10.000 data. Nah, tugas kita itu adalah meringkas 10.000 data itu menjadi hasil yang mudah dipahami oleh banyak orang. Itu adalah summarizing. Nah, sekarang bagaimana caranya kita summarizing data yang sebanyak itu? Nah,
Di sini kasih tahu summarizing is meant to get the general idea of the data set. Jadi summarizing itu berfungsi untuk menyederhanakan data yang ada. Jadi yang banyak itu bisa disederhanakan. Nah, jadi dari arti itu kita mengetahui adanya karakteristik data. Itu ada 5. Pertama center. Itu maksudnya secara general bagaimana sih isi datanya itu, berapa sih min-nya, berapa sih mediannya, berapa sih modusnya. Tuh. Itulah center. Kemudian yang kedua itu ada variation. Nah, maksud dari variation ini maksudnya datanya itu, data yang dikumpulkan itu apakah mirip ataukah datanya itu bervariasi. Kan kalau kita bisa gambarkan grafik nih, itu apakah barnya itu lebih banyak di tengah atau tersebar secara merata. Itu maksudnya variation. Kemudian distribution. Itu kalau misal digambarkan dalam bentuk histogram, bentuknya bagaimana? Apakah terpusat atau menyebar? Kemudian yang keempat itu ada outliers. Itu maksudnya dari semua data yang kita kumpulkan itu apakah ada data yang berbeda sendiri dari data yang lain? Atau bisa dikatakan ada pencilan di dalam data yang kita ambil itu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah time. Time di sini maksudnya itu untuk menggambarkan tren yang ada dalam data yang kita ambil itu. Nanti lebih jelasnya di slide berikutnya. Nah, tadi kan tugas kita kan untuk summarizing keseluruhan data. Nah, cara kita summarizing datanya itu kita pakai frequency table. Kenapa kita pakai frequency table? Nah, yang pertama itu ada phase summary atau tingkat untuk menyederhanakannya itu lebih cepat. Kemudian yang kedua itu gampang untuk membuat grafik dari frequency table. Nah, di sini itu ada single value dan interval. Nah, single value itu maksudnya kita cuma ngambil kita cuma ngambil satu value doang. Misalnya method of traveling, walking. Nah, berapa anak sih yang travelnya itu dengan cara berjalan. Nah, itu ada 8 orang. Kemudian berapa anak sih yang pakai mobil? Itu ada 9 orang. Jadi kita cuma ngambil satu value doang. Sedangkan kalau interval itu seperti IQ score. Nah, itu kan 50 sampai 69. Itu ada jaraknya gitu. Jadi berapa orang yang berada di IQ score 50 sampai 69? Itu ada 2 orang. Kemudian berapa orang sih yang berada di IQ score 70 sampai 89? Itu ada 33 orang. Nah, ini kedua cara ini itu merupakan bentuk dari frequency table. Oke, sekarang kita ke terminologi dalam frequency table. Jadi kita lihat lagi ya yang tabel IQ score ini. 50 sampai 69, 70 sampai 89, 90 sampai 109 dan seterusnya. Nah, yang paling kiri itu adalah lower class limit. Jadi 50, 70, 90, 110 dan 130 itu adalah lower class limit. Sedangkan yang kanannya itu adalah upper class limit, yaitu batas atas dari sebuah kelas. Jadi kita ambil contoh misalnya 50 sampai 69. Nah, itu kan satu kelas. Nah, 50 itu adalah batas bawahnya,
Sedangkan 69 itu adalah batas atasnya. Dan selisih antara 50 sampai 69 itu adalah width-nya, kelas width-nya. Jadi 50 sampai 69 itu kan ada selisih 19. Nah, 19 itu adalah kelas width-nya. Dan itu berlaku ke bawahnya. 70 apa itu kan selisihnya 19. Kemudian 90 sampai 109 itu selisihnya 19. Seperti itu. Nah, kemudian class boundaries atau batas kelas. Nah, class boundaries itu maksudnya adalah angka yang dipakai untuk memisahkan kelas tapi tidak ada gaps-nya. Misalnya lagi nih, di kelas 50 sampai 69 itu kelas boundariesnya itu adalah 49,5. Tapi kan kelas sebelum ini kan nggak ada kan. Jadi sebenarnya kita nggak perlu merhatiin gitu. Yang kita perhatiin itu adalah kelas selanjutnya yang 70 sampai 89. Nah, kan 69 setelah itu kan 70 kan udah masuk kelas baru. Nah, angka pemisah antara 69 dengan 70 ini adalah 69,5. Jadi bisa dikatakan 69,5 itu adalah kelas boundariesnya. Jadi batas bawah dari kelas pertama itu adalah 49,5. Kemudian batas atas dari kelas 1 itu adalah 69,5. Tapi itu juga merupakan batas bawah dari kelas 70 sampai 89. Jadi 69,5 ini adalah batas atasnya kelas pertama dan merupakan batas bawahnya kelas kedua. Makanya dibilang but without the gaps created by class limits. Tanpa adanya gaps, tanpa adanya pemisah. Kemudian kelas midpoints. Kelas midpoints ini adalah mediana dari median setiap kelas. Jadi 50 sampai 69. Nah, mediannya itu adalah 59,5. Kemudian kelas kedua 70 sampai 89 itu mediannya itu adalah 79,5. Itu adalah kelas midpoints. Kemudian dijelaskan di awal, kelas width itu adalah selisih antara angka di kelas pertama, batas bawah, angka terbawah kelas pertama dengan angka teratas kelas pertama. Kan tadi kan aku katakan selisihnya kan 19. Nah, akan tapi sebenarnya bukan 19 tapi 20. Karena 50 di sini kita hitung di dalamnya. Jadi kelas width itu adalah selisih antara batas bawah dan batas atas. Maaf, saya batas selisih antara angka terbawah dan angka teratas ditambah 1. Karena angka terbawahnya itu kita masukkan di dalamnya. Jadi untuk ngitung di sini itu ada selisihnya itu adalah dari 50, 51 sampai 69. Itu kan selisihnya 20 ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian gimana caranya kita membuat frekuensi table? Nah, pertama itu kita harus menyusun datanya dulu. Dan kan datanya pasti acak-acak ya. Nah, itu kita harus urutkan dulu. Kemudian setelah kita urutkan, kita buat berapa kelas yang ingin kita buat. Kita bisa buat sendiri. Kita bisa milih kelasnya berapa. Kita bisa juga memakai rumus Sturges Rule. Jadi yang pertama itu pastikan kita memilih di antara 5 sampai 20. Karena kalau misalnya di bawah 5, itu mungkin saja hasil analisisnya itu kurang tepat. Sama seperti kalau misalnya kita ambil lebih dari 20 kelas.
itu mungkin juga akan mengganggu pengamatan kita akan data tersebut. Jadi disarankan diambil di antara 5 sampai 20 untuk memaksimalkan pengamatan kita. Atau kita bisa juga memakai Sturgis Rule. Itu rumusnya K sama dengan 1 tambah 3,322 log N. Dan N itu adalah jumlah data. Misalnya kita punya 78 data, nah N-nya itu adalah 78. Tapi ada persyaratan kita memakai Sturgis Rule ini. Nah, persyaratan itu adalah jika 2 pangkat K itu lebih besar daripada N, maka persyaratan itu terpenuhi. Misalnya, kalau misalnya gini ya, misalnya K di sini kan log 78 ya. Kalau nah, di sini itu kalau misalnya kita pakai N-nya 78, otomatis K yang kita dapat itu adalah 7. Berarti kita memakai 7 kelas. Nah, terus kita masukkan lagi ke persyaratan tadi. Berarti 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu jawabannya 128. Nah, kan itu kan lebih besar daripada 78 kan. Otomatis kita bisa memakai Sturgis Rule ini. Tapi kalau misalnya di bawah 78 kita tidak bisa memakai Sturgis Rule. Itu dia. Kemudian yang ketiga itu menghitung class width-nya dengan rumus maximum value kurang minimum value per number of classes. Kalau misal desimal itu kita bulatkan ke atas, round up. Kemudian yang keempat itu kita bisa memulai angka terbawahnya itu dari minimum data value ataupun kita bisa memakai angka yang kita pilih. Bukan dari angka yang ada di data. Misalnya yang paling bawah itu misalnya 40,5 misalnya paling bawah. Kita bisa aja buatkan ke bawah. Jadi kita pakai pertama itu 40 sebagai angka terbawahnya. Nah, kemudian yang kelima itu dengan memakai angka terbawah tadi itu yang pertama. Nah, kita proses. Misalnya ada 7 kelas karena kita buat urutannya. Kayak di samping ini ya. 50 sampai 69 terus sampai ke bawah. Sesuai kelas yang kita dapat tadi. Kemudian kita masukkan upper class limitnya. Dan terakhir itu kita menghitung frekuensinya. Sejauh ini kurasa tidak ada masalah sih untuk membentuk frekuensi table. Nah, ini misalnya contohnya ya. Kita ambil yang grup 1, low lead level. Misalnya kita butuh itu 5 kelas. Nah, setelah kita cari itu minimum value-nya itu ada 50. Sedangkan maksimum value-nya itu ada 141. Nah, maka kita bisa cari class width-nya. 141 kurang 50 per 5. Itu dapatnya 18,12. Nah, kita round up. Kita bulatkan ke atas, itu jadi 19. Nah, terus setelah kita dapat class width-nya itu, kita masukkan ke tabelnya. Itu dari 50 sampai 69, kemudian 70 sampai 89, dan seterusnya sampai 5 kelas terbentuk. Baru kita cari frekuensinya. Untuk talinya ini itu hanya mewakili saja, tidak keseluruhan. Tapi kita bisa lihat kalau di frekuensinya itu ada 2, 33, 35, 7, dan 1. Kalau dijumlahkan itu ada 78 frekuensi. Kemudian rumus-rumus yang kita pakai untuk menghitung
frekuensi di tabel. Yang pertama itu ada relatif frekuensi, kemudian ada percentage frekuensi. Kalau relatif frekuensi itu rumusnya kelas frekuensi per sum of all frekuensi. Jadi misalnya kelas pertama itu ada 2 kan frekuensinya. Nah, sedangkan totalnya itu 78. Berarti kita buat aja 2/78. Hasilnya 0,02. Yang kalau dikali 100% itu 2%. Nah, kegunaan relatif frekuensi ini untuk mencari rasionya. Rasio frekuensi tiap kelas. Ini yang di samping kanan itu yang tabel 2.4 itu. Nah, itu adalah rasionya. Rasionya ada 2,6% untuk kelas pertama, kelas kedua itu ada 42,3%, kelas ketiga itu ada 44,9%, dan seterusnya. Nah, ini adalah tabel komplitnya. Nah, sebelumnya tidak dikasih tahu kumulatif frekuensi. Nah, kumulatif frekuensi itu adalah jumlah frekuensi tambah frekuensi sebelumnya. Misalnya, di kelas pertama itu ada kumulatif frekuensi 2. Nah, untuk kelas kedua itu kumulatifnya itu adalah 33 tambah 2. Jadi 35. Kemudian kelas ketiga itu 35 ditambah 33 tambah 2. Dapat 70. Terus yang kelas keempat itu ditambah 7 lagi. Dan di kelas 5 itu ditambah 1. Jadi totalnya adalah 78. Kumulatif frekuensi ini kayak total frekuensi aja sih, tinggal tambah-tambah saja. Setelah ini aku akan matikan Zoom-nya karena sudah 5 menit lagi. Nanti setelah teman-teman masuk ke Zoom baru, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya, Jaki. Oke, aku end-kan dulu semua, end meeting dulu. Nanti aku kirimkan lagi ke grup WA.